Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Digital dari kelas D Informatika 25 akan mempresentasikan proyek akhir yang berjudul Traffic Light dengan dosen pembimbing dengan Bapak Ahmad Saifuddin, SSI MCS. Next, dengan anggota kelompok, saya Irawan Prasetyo dengan NIM L01250116. Saya Anissa Salmatabina dengan NIM L01250004. Saya Kalisa Nurisaniah dengan NIM L01250048. Nah, apa itu traffic light? Traffic light atau lampu lalu lintas adalah sistem kendali lalu lintas yang menggunakan lampu berwarna merah, kuning, dan hijau untuk mengatur arus kendaraan dan pejalan kaki di persimpangan jalan. Next. Selanjutnya bagian-bagian traffic light. Yang pertama ada clock, yaitu sumber sinyal waktu yang mengatur perubahan state pada rangkaian. Lalu ada flip-flop D, sebagai penyimpan data yang menyimpan state logika berdasarkan sinyal clock. Lalu ada lampu LED, merupakan akhir dari setiap sistem. Setiap lampu dikendalikan oleh rangkaian logika yang mendapatkan input dari counter. Lalu ada gerbang N, menghasilkan output high hanya jika semua input high. Gerbang OR menghasilkan satu apabila salah satu atau semua inputan bernilai satu, dan apabila output yang diinginkan berlogika nol, maka inputan yang dimasukkan harus bernilai nol semua. Gerbang XOR menghasilkan output satu jika input berbeda dan nol jika input sama. Gerbang NOT, jika input bernilai satu maka outputnya nol, dan jika input bernilai nol maka outputnya bernilai satu. Gerbang NOR menghasilkan output satu hanya jika kedua input bernilai nol dan menghasilkan nol untuk semua kombinasi input lainnya. Yang terakhir, gerbang NAND menghasilkan output nol hanya jika kedua input bernilai satu dan menghasilkan satu untuk semua kombinasi input lainnya. Next. Dan ini adalah gambaran rangkaian traffic light-nya. Ini ada clock-nya, terus yang ini ada flip-flop-nya, lalu ada input-nya, dan juga LED-nya, serta gerbang-gerbang logikanya. Next. Nah, kemudian kita akan melihat diagram alur dari traffic light ini. Pertama dimulai, apakah H1 menyala? Ya, jika ya, maka M2 dan M3 akan menyala. Kemudian update flip-flop. Kemudian dari awal, dari mulai H1 tidak menyala, hijau 1 tidak menyala, apakah hijau 2 menyala? Dan jika ya, maka merah 1 dan merah 3 akan menyala. Kemudian update flip-flop. Mulai dari awal lagi, hijau 1 tidak menyala, hijau 2 tidak menyala. Maka kita cek hijau 3 apakah menyala. Dan jika ya, maka merah 1 dan merah 2 akan menyala. Kemudian update flip-flop, kita mulai dari awal lagi. Hijau 1 menyala, tidak menyala. Hijau 2 tidak menyala. Hijau 3 tidak menyala. Kita cek kuning 1 apakah menyala. Jika ya, maka kuning 2 apakah menyala. Nah, jika menyala, maka merah 3 menyala. Kemudian update flip-flop lagi. Kita mulai dari awal. Hijau 1 tidak menyala. Hijau 2 tidak menyala. Hijau 3 tidak menyala. Kuning 1 menyala. Kuning 2 tidak menyala. Maka kuning 3 dan merah 2 akan menyala. Dan kemudian update flip-flop lagi. Kita mulai dari awal. Ya, hijau 1 tidak menyala, hijau 2 tidak menyala, hijau 3 tidak menyala, dan kuning 1 tidak menyala, maka kuning 2, merah 1, dan kuning 3 akan menyala. Nah, kemudian akan meresetkan kembali ke awal lagi. Next. Nah, ini terdapat tabel kebenarannya. Nah, di sini kita akan menerima 3 inputan yang dimulai dari 000 sampai 111. Nah, pada urutan clock pertama 0, lampu traffic light 1 akan menyala hijau, traffic light 2 akan menyala merah, dan traffic light 3 akan menyala merah. Kemudian trigger pertama yaitu traffic light 1 akan berubah menjadi kuning dan traffic light 2 akan berubah menjadi kuning. Kemudian trigger kedua, traffic light 1 akan berubah menjadi merah, traffic light 2 akan berubah jadi hijau.
Kemudian kena trigger ketiga, traffic light 2 berubah jadi kuning, traffic light 3 berubah jadi kuning. Kemudian trigger keempat, traffic light 2 berubah jadi merah, dan traffic light 3 berubah jadi hijau. Kemudian trigger kelima, traffic light 1 berubah jadi kuning, traffic light 3 berubah jadi kuning. Nah, untuk trigger keenam ini sekaligus bernilai 110, itu berarti reset kembali ke satu yang benar 000. Next. Kemudian berikut adalah rangkaian traffic light-nya. Nah, ini adalah video ketika rangkaian ini di-play. Dapat dilihat bahwa lampu berubah-ubah sesuai dengan kombinasi binary dari input X1, X2, dan X3 yang berdasarkan hasil dari trigger clock. Pertama, untuk membuat rangkaian ini, kita akan membutuhkan flip-flop D untuk membuat binary up counter. Karena kita menggunakan 7 kombinasi, maka dapat digunakan 3 bit biner. Maka kita membutuhkan 3 flip-flop D. Nah, jadi di sini ada ini flip-flop D, dan di sini ada pin clock, pin Q, Q aksen, dan D. Nah, eh, clock utama ini akan diberikan masuk ke flip-flop D1. Nah, keluaran dari Q1 ini akan menjadi X1. Dan Q1 aksen akan dihubungkan kembali masuk ke D1 untuk menghasilkan mekanisme toggling. Nah, flip-flop D2 akan menerima clock, yaitu keluaran Q aksen dari D1. Nah, kemudian flip-flop D2 akan menghasilkan X2 dan Q2 aksen akan masuk kembali ke D2. Untuk clock 3, dia akan menerima clock dari Q2 aksen dan keluarannya yaitu X3. Untuk Q aksen, dia akan masuk kembali ke D3 seperti ini. Nah, gitu. Dengan rangkaian ini, maka akan dihasilkan binary up counter dari 000 sampai 111. Nah, begini ketika rangkaian tersebut bekerja. Dapat dilihat ketika setiap kali clock di trigger, maka nilai bit akan bertambah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kembali lagi ke 0. Nah, kemudian untuk logika lampu, setiap kombinasi biner X1, X2, dan X3 itu akan berpengaruh pada traffic light ini. Nah, kita tinjau traffic light yang pertama dulu ya. Nah, traffic light pertama ini akan menghasilkan inputan hijau jika X1 bernilai 0, X2 bernilai 0, dan X3 bernilai 0. Nah, tabel kebenaran yang bernilai 0 semua itu adalah tabel kebenaran NOR. Maka kita pakai NOR. Nah, untuk menentukan lampu mana yang menyala pada lan- lampu satu, lampu 2, dan lampu 3, masing-masing lampu memiliki 3 keluaran, yaitu merah, kuning, dan hijau, sesuai tabel kebenaran. Nah, ini tabel kebenarannya. Kemudian terakhir, agar tidak terjadi mati lampu dan agar terjadi siklus terus-menerus, maka pada kombinasi ketujuh akan terjadi reset kembali ke input awal, yaitu 000, kembali ke kondisi awal. Bagaimanakah caranya? Kita akan memanfaatkan flip-flop D, yaitu pin clear pada flip-flop D yang di sini, yang dilingkari hijau muda ini. Ketika bernilai 1, maka akan mengembalikan nilai flip-flop ini ke 0. Nah, agar dia bernilai 1 ketika inputnya 110, yaitu pada kombinasi ketujuh, maka kita akan menggunakan gerbang N, di mana pada X1 dia kan bernilai 0. Nah, agar bernilai 1 maka digunakan gerbang NOT juga.
Jadi ketika ini bernilai 0, ini bernilai 1, kemudian lainnya ketika ini bernilai 1, ini tetap bernilai 1. Hasil dari gerbang logika N menjadi 1, dan 1 itu akan terhubung pada setiap pin clear pada setiap flip-flop D. Nah, traffic light akan terjadi reset dan kembali ke 000. Nah, berikut tadi sudah dijelaskan mengenai flip-flop D untuk binary up counter. Bagaimanakah untuk reset dan kembali ke nol sehingga siklus terus berjalan. Kemudian bagaimana kombinasi gerbang logika untuk menghasilkan tiap-tiap keluaran lampu pada tiap traffic light. Traffic light 1, traffic light 2, dan traffic light 3. Oke, jadi berdasarkan perancangan dan analisis rangkaian, sistem traffic light digital 3 arah dibuat menggunakan kombinasi flip-flop D sebagai binary up counter dan berbagai gerbang logika untuk menentukan nyala lampu merah, kuning, dan hijau pada setiap jalur. Counter menghasilkan urutan biner 000 hingga 101 yang mewakili 6 kondisi lampu, sementara kondisi 110 digunakan sebagai sinyal reset otomatis agar rangkaian kembali ke keadaan awal. Setiap kombinasi input diolah melalui rangkaian logika sehingga setiap lampu menyala sesuai fungsi dan urutannya. Dengan demikian, sistem mampu mengatur alur lalu lintas secara otomatis, terstruktur, dan berulang tanpa intervensi manual, menunjukkan bahwa perancangan rangkaian digital berhasil berfungsi sesuai tujuannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai Project Traffic Light. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.